Ibu Nana ada masukan atau mungkin komentar, Bu? Kalau saya nggak ada masukan, ini baru masuk malam ini, maaf nih Bu Eka. Tidak apa-apa. Kalau yang tanggal 16 kalau kita di Jogja nih ada acara tirakatan, jadi peringatan 17 setiap menjelang 17 Agustus di Jogja itu ada acara tirakatan, jadi per RT gitu. Kayak ibunya Miju tadi juga kan tanggal 16 nggak bisa datang karena kita semua rata-rata tirakatan di sini gitu, perayaannya tanggal malam 17 di sini. Oh, gitu. Ya, tidak apa-apa. Kita juga ini sih maklum juga ini karena hampir setiap malam ya di hari kerja sampai akhir Agustus ini kami memaklumi juga kalau tidak bisa setiap hari ya, dimaklumi sekali karena ini malam hari, waktunya istirahat atau banyak aktivitas di rumah. Tapi alhamdulillah nih, terima kasih sekali loh sudah ikut bergabung ya, ngobrol-ngobrol ringan. Kemarin walaupun nggak ikut dibahas di grup WhatsApp, jadi kita bisa mantau dapat ilmu baru. Alhamdulillah. Makasih. Oke, terima kasih Ibu. Saya ternyata udah banyak juga nih ya yang masuk ya. Mungkin satu orang lagi ya, kalau ada yang ingin memperkenalkan diri, kita undang nih sebelum kita masuk membahas tentang topik ketiga ini. Siapa nih di sini? Ada Ibu Titis, mungkin? Oh iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, mohon maaf belum bisa buka videonya karena lagi sambil ini nyusuin anak. Oh, nggak apa-apa, Duh. Alhamdulillah ya. Menyempatkan. Luar biasa. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Eka dan Bu Verna bikin acara ini. Bu Titis ini orang tua atau profesional? Iya, orang tua, Bu. Alhamdulillah. Yang pernah di Mama Gazi ya? Iya, betul. Mama Gazi. Alhamdulillah. Masih ingat ya? Dulu sama Kak Galih waktu dapat gratisan dari RSI waktu itu. Iya, jadi sekarang usia Gazi 7 bulan, alhamdulillah. Dengan perkembangan yang ya masih belajar 2 auditory memory sekarang. Wah, alhamdulillah sekali. Keren. Iya, makasih banget udah ngadain acara ini, jadi benar-benar nambah ilmu ya. Kemarin kan sempat di message sama Bu Eka, mau ikut simposium nggak gitu. Cuma kebetulan waktu itu hamil besar, mau lahiran, nggak bakal bisa fokus gitu. Sebenarnya ya, aduh eman banget. Ternyata dengan adanya acara ini, PT Club ini, ya semoga menjadi amal jariah Bu Eka dan teman-teman yang lain yang mengikuti simposium yang mau berbagi ilmu pada kami ya, pada saya terutama ya yang itu nggak sempat ikut. Amin, amin. Ibu nanti juga kalau ada komentar, masukan, saran silahkan ya. Oke, siap. Oke, kita mulai aja nih ya, kita diskusikan topiknya, ngobrol ringan aja. Siapa nih yang mau berbagi duluan? Silahkan yang sudah nonton recordingnya atau pas live-nya. Mbak Gali nonton di awal-awal. Nonton ya. Boleh ya dari saya duluan ya. Kalau kemarin pas saya tonton, pembicaranya kan Karen ya, dan ternyata Karen itu adalah hearing loss yang terdiagnosa di usia 4 tahun gitu. Dan beliau juga mengungkapkan bahwa beliau termasuk telat untuk pendiagnosaannya, tapi orang tuanya komitmen dan ternyata orang tuanya itu di-coaching langsung dengan Danny Ling. Gitu. Jadi beliau juga sharing tentang pengalamannya, dan yang tersentuh sekali itu ketika Karen bilang kita para profesional itu sebenarnya adalah harapan orang tua untuk membantu mereka supaya anaknya bisa mencapai cita-citanya, bisa belajar mendengar, berbahasa dan berbicaranya. Dan juga beliau mengingatkan bahwa auditory verbal itu memang family center, di mana ternyata ada hubungan langsung antara kata-kata yang didengar anak dari lahir, bahkan dari semasa di kandungannya, dan juga sama akademis mereka gitu. Jadi ada hubungannya antara perkembangan bahasa dan kognitif ternyata. Dan juga sekitar 86 sampai 98% itu bahasa
bahasa sebenarnya didapatkan dari orang tua, dan keseharian itu memang targetnya sekitar 3.000 kata per hari. Rata-rata tuh 30.000 kata. 3.000 kata per jam, rata-ratanya 30.000 kata. Gitu. Dan itu bisa didapatkan dari, misalkan contohnya yang dicontohin sih kayak bisa 18 kali membaca buku, terus juga terhitung di jam bangun itu kita bisa input bahasa, kayak misalkan bayi itu jam bangunnya itu sekitar 7-10 jam. Kalau balita itu sekitar 14 jam. Jadi kita punya waktu untuk menginputkan bahasa, dan hal yang terbaik untuk menginputkan bahasa itu dari aktivitas sehari-hari ternyata. Karena aktivitas sehari-hari itu banyak pengulangan di dalam situ. Itu yang saya dapetin sih, Bu Eka. Ya, benar ya. Itu juga berkesan tuh bagiku bahwa ternyata setiap kata yang orang tua katakan kepada anak itu nanti itu dampaknya tuh ke prestasi akademis bahkan gitu nantinya ya, ke saat di sekolah gitu. Jadi sejak bayi lahir bahkan gitu, setiap kata yang kita ucapkan ke mereka itu akan mempengaruhi prestasinya, IQ-nya gitu kan, aspek perkembangan lainnya gitu, sampai nanti profesi yang akan mereka geluti gitu sesuai minat bakat gitu ya. Nah, terus tadi menarik juga yang Mbak Gali katakan tentang 30.000 ya, 30.000 kata per hari atau 3.000 kata per jam yang perlu didengar anak. Dan itu di akhir itu Mbak Gali ada yang nanya kan, boleh nggak itu minta referensinya gitu kan, angka itu, karena kan suka ada angka yang berbeda-beda gitu ya. Misalnya ada di sebuah buku Hart and Risley tahun 95 menyatakan sekitar 2.000-an kata kan per jam gitu ya. Ternyata kan kemarin Karen bilang 3.000 kata per jam gitu ya. Terus ditanyakan, ada yang nanya dari peserta simposium itu boleh nggak minta referensinya, dan di-share oleh yang lain, oleh Karen. Referensinya adalah yang Dana Suskind itu ya, yang si dokter bedah THT yang juga memperhatikan perkembangan bahasa anak dan menulis buku ya, salah satunya buku Parenation ya, Bu Verna ya, yang belum kita follow up, insya Allah nanti kita follow up Parenation. Kalau dari Bu Verna nih, apa Bu yang paling berkesan Bu dari Karen kemarin presentasinya? Ya, kalau aku dari yang kemarin Karen, jadi Karen itu kalau nggak salah dia juga bikin apa ya, bikin kayak yayasan atau apa gitu namanya, apa ya, Stone Institution ya kalau nggak salah ya, itu yayasan atau sekolah seperti itu kalau aku nggak salah ya. Yang paling aku teringat itu di Karen di presentasinya Karen itu dia bilang ada LTT strategies gitu. Jadi listen, talking, and thinking gitu ya. Jadi sebenarnya sih beberapa itu cukup familiar ya. Jadi kayak itu beberapa juga strategi FET yang sering kita ini kayak perpanjang kata gitu, anak ngomong 2 kata kita panjang jadi 3 gitu. Tapi ada yang paling berkesan di aku itu adalah di situ dibilang bahwa sebaiknya kita itu berbicara ini dengan kuping anak. Nah itu kayaknya sering terlupakan, dan aku juga sering terlupakan gitu. Selama ini kan taunya kalau memang sebaiknya kalau bicara sama anak kan searah ya, mata dengan mata gitu ya. Jadi kalau kita orang kok ini aku mati, videonya mati ya sebentar. Oke. Nah jadi kan biasanya kalau di dalam parenting kan memang kalau bicara sama anak kan memang kita sebaiknya sejajar sama anaknya kita gitu. Dan ternyata di dalam berbicara dengan anak hearing loss juga gitu. Jadi sebaiknya sejajar kuping dengan kuping. Maksudnya ini kita dengan kupingnya gitu. Sama apalagi ya yang paling, pokoknya kalau nggak salah itu ada beberapa cukup familiar lah dengan, pokoknya memang mirip dengan strategi-strategi FET itu sih. Jadi kalau kita sering dengar di parenting class ya, eye level gitu kan, kalau kita ngobrol sama anak, ini ear level, kita harus betul-betul juga ini ya, dekat sekali dengan telinganya anak. Saya salah satu yang insight lagi gitu ya, semacam teringatkan lagi adalah tentang parentis salah satunya. Kan parentis ini
seperti kalau kita kan sesama orang dewasa datar gini ya, tapi kalau ngobrol sama anak kan, aduh, anak mama cantik banget, mama sayang sama kamu. Oh, kamu juga sayang sama mama, mama tahu. Nah kan segitu ya, maksudnya parentis atau kita bilang child directed speech atau motheris, ada yang macam-macam ya sebutnya, ada yang motheris. Lalu karena tidak semuanya apa namanya, tidak hanya ibu-ibu kan gitu ya yang bilang apa cara bicaranya gitu ke anak, sehingga ada yang sebut lagi parentis gitu. Tapi parentis juga luas, kadang-kadang anak tidak selalu bersama ayah ibunya, kadang sama nenek sama kakeknya gitu ya. Jadi makanya ada istilah lagi namanya child directed speech gitu kan, apa namanya, perkataan atau gaya bicara yang apa untuk anak gitu ya, diarahkan ke anak gitu, jadi child center. Dan itu apa namanya, kemarin Karen menjelaskan why-nya gitu kan. Kan ada yang tanya seberapa penting sih gitu kita harus pakai itu gitu ya, pakai metode parentis itu gitu atau strategi child directed speech itu gitu. Oh, kata Karen itu penting sekali. Kenapa? Kalau kita bicara datar aja seperti ini, kita akan kehilangan perhatian si bayi katanya. Kalau bayi itu semakin kita seperti bersenandung gitu ya ngobrolnya, semakin kita mengalun, semakin sing-songy voice gitu, itu semakin menarik gitu bagi mereka dan semakin mereka akan mempertahankan perhatiannya ke kita. Tapi kalau misalnya kita datar nih, seperti ke sesama orang dewasa, itu we lose their attention apa namanya faster katanya ya, kita akan kehilangan perhatian si bayi itu secepat-cepatnya gitu ya. Makanya semakin kita menarik gitu, semakin seperti bersenandung ngobrol sama bayi terutama, itu semakin kita bisa mempertahankan perhatian mereka. Dan itu yang jadi modal nantinya ya, mereka belajar mendengar, bicara, berbahasa, kemudian juga nanti itu semuanya juga akan mempengaruhi IQ-nya, perkembangan aspek lainnya, lalu prestasinya gitu di sekolah. Ada lagi nih dari yang lain yang ingin ditambahkan, yang berkesan bagi masing-masing? Bu Rizkia nonton nggak Bu? Bu Rizky belum ada ya? Bu Rizky, kok saya Rizky dulu, maaf. Rizky Sastia jadi Rizky ya deh. Kemarin sih salah satu yang ini ya, yang kemarin available untuk sharing, atau yang lain juga boleh ya, selain Ibu Rizkia. Mungkin saya undang dulu yang sudah nonton recordingnya, siapa tahu ada yang berkesan lagi dari yang lain. Terus terang saya lupa sih dari semua yang ada di sini sekarang, siapa aja yang ikut simposium. Mbak Di mungkin atau yang lain. Ya, kita Karen di sini menyebut dalam presentasinya bahwa rata-rata parents ya ke anak dengan teknologi pendengaran itu mereka menggunakan kata yang sudah anaknya bisa gitu, sehingga komunikasinya berhasil gitu kan, inginnya sukses gitu ya. Jadi kecenderungannya katanya menghindari kata-kata baru, konsep-konsep baru gitu. Kecenderungannya itu hanya menggunakan kata-kata yang sudah dipahami anak agar nyambung gitu. Padahal ada tujuan yang lebih besar ketika kita memperkenalkan kata-kata baru. Nah, mungkin dari orang tua ada yang ingin share nggak terkait hal itu? Betulkah seperti itu bahwa kecenderungan parents itu menggunakan kosakata yang nyaman gitu untuknya, yang untuk anaknya nyaman atau sudah biasa, atau sehingga bisa nyambung daripada misalnya konsep baru, kata-kata baru yang itu challenging dan takut nanti anaknya tidak paham gitu. Ada yang ingin share terkait hal itu? Iya, Bu Titi, silahkan dong sharing. Di sini menulis betul katanya. Silakan Bu. Iya, ya Allah, ini benar-benar tamparan buat saya ya. Jadi sadar sih selama ini salah ya, karena saking excited-nya Gozi sudah bisa diajak komunikasi, jadi ya gunakan apa yang dia paham gitu, dan malah jadi kurang memperluas kosakata. Ini benar-benar tamparan buat saya sih Bu. Jadi karena dulu karena belum bisa bicara, sekarang bicara, jadi inginnya ya udahlah yang paham aja, jadi kurang bikin motivasi untuk apa ya, nambah kosakata kayak gitu. Jadi gimana nih ke depannya, berarti rencananya apa nih? Semakin jadi mungkin gini sih Bu,
perasaan yang gregetan ya. Kalau misalnya kita ngomong banyak kalimat gitu ya, yang anak belum paham. Kok nih anak nggak paham-paham gitu kan. Jadinya ya udahlah milih yang instan, kata-kata yang sekiranya yang dia paham, pikirannya tuh ya, oh dia tuh paham, tujuannya ya ada komunikasi dua arah, dia paham, tapi ternyata itu salah gitu ya. Masih kita kurang memberikan asupan yang banyak ke depannya. Bismillah akan semakin bersabar ya, meskipun mungkin nanti respon dari anak belum memberikan respon, oh saya paham dengan kalimat ibu gitu, dengan kalimat uminya gitu, tapi tetap terus bagaimana caranya kita memperluas kosakata, memperbanyak, dan membuatnya dia tuh paham dengan kalimat itu. Kasih Bu Titis. Ya, kayak tadi ya, misalnya kata ganti dicontohkan ya. Kita mungkin karena anak udah paham kata ayah, kata ibu, kata namanya sendiri misalnya ya. Terus kita ya udah pakai itu aja, kita lupa misalnya kalau ada yang berikutnya yaitu kata ganti. Misalnya kayak tadi ayah, ibu, dan adik sekarang naik mobil karena kita mau ke rumah nenek misalnya ya. Itu jadi selalu kalau saya lihat tadi ya polanya menyambungkan dengan hal yang sudah diketahui gitu ya. Jadi tidak seluruhnya langsung sesuatu yang baru ya gitu. Itu mungkin akan menyulitkan juga ya kalau semuanya hal-hal baru yang anak mungkin celang-celong gitu ya, bingung. Tapi tadi kalau kita lihat polanya yang saya gunakan, selalu dia pakai yang anak sudah ketahui dulu, lalu disambungkan dengan hal yang baru kayak tadi ya, ayah, ibu, dan adik itu kan udah tahu, lalu kemudian disambungkan kita mau ke, nah itu ya salah satu strategi yang digunakan Karen tadi. Ada dari orang tua yang lain yang punya pandangan nih terkait ini, apakah seperti Bu Titis juga merasa iya ya kayaknya kurang mensimulasi ke tambahan kosakata baru gitu ya? Monggo kalau ada yang ingin share lagi. Aku deh, Bu. Boleh, Bu Verna. Ya sih benar, memang kadang-kadang tuh lupa ya gitu, apalagi kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kan kadang sangat dinamis sekali ya, butuh cepat gitu, apalagi kayak harus ke sini gitu. Jadi kadang nggak kepikiran gitu, harus mikir kata-kata ini, kata-kata itu, kadang sedapatnya aja gitu. Dan akhirnya ya memang kata-kata yang dipakai adalah itu lagi gitu. Dan iya kadang memang ya mungkin kalau menurut aku sih salah satu caranya untuk mengantisipasi itu mungkin bisa dari baca buku juga sangat membantu ya Bu untuk memperkaya kosakata gitu kan. Kadang-kadang ada kata-kata atau ada benda-benda yang tidak kita ketemukan di dalam kehidupan sehari-hari itu tapi bisa kita ketemu di buku gitu. Kayak misalnya kita mau ngomongin tentang pantai. Sehari-hari kan kita nggak ketemu pantai nih, gitu. Kecuali memang kita tinggalnya di pesisir pantai gitu kan. Tapi kan kalau kita baca buku yang ada hubungannya dengan pantai itu kan akan menambah kosakata anak kayak gitu-gitu. Tapi memang saya akui kalau untuk berbicara hari-hari, aku pun begitu gitu. Jadi kayak biar cepet Bu, biar cepet soalnya kalau harus mikir lagi itu nggak selesai nih urusannya, banyak nih, habis ini mau ke sini gitu, habis waktunya. Kadang kan dalam kehidupan sehari-hari itu nggak se-smooth kayak kalau lagi terapi ya gitu kan, apalagi kadang ya ada ya namanya kadang lagi udah perlu cepat gitu. Kalau nggak kayak yang misal kayak misalnya kayak harusnya tuh kalau ini harus gini gitu. Tapi kan kadang-kadang kenyataannya nggak selalu seperti itu gitu. Kadang udah cepet gitu. Jadi kadang suka lupa juga sih gitu. Itu ini sih. Menarik loh menurut saya karena kita ada kedua belah pihak nih ya, ada dari sisi terapis dan ada dari sisi orang tua. Itu jadi memperkaya banget Bu menurut saya ya. Tadi sharing-sharing orang tua, ternyata it's not that easy gitu kan dalam realitasnya gitu ya. Tidak semudah itu gitu. Saya jadi teringat sama ini ya yang dikatakan Dayton ya di topik pertama, Dayton Rush itu dia bilang kita mau goals-nya sebagus apapun gitu terapis gitu ya, goals-nya wow gitu, amazing apapun, tidak akan begitu ngaruh gitu ya, nggak ada manfaatnya kalau itu tidak diingat parents katanya. Itu tertonjok banget tuh saya dengar gitu ya. Jadi kita misalnya ketika terapi ngasih tahu orang tua kan ya, biasa terapis ini goals-nya ini minggu ini harus gini, harus gitu gitu ya. Terus kemudian kalau itu semua tidak
punya ownership gitu ya orang tua ya. Kemudian bagi mereka itu apa sih gitu ya, maksudnya jangankan nanti di sehari-hari di minggu itu ya, habis sesi aja, Bu tadi goalsnya apa? Lupa gitu ya. Jadi betapa penting ya untuk key message itu harus selalu ada. Misalnya kayak tadi ya, di usia tertentu, misalnya key message-nya tadi adalah kategori. Dia harus misalnya mulai belajar kategori. Nah, setidaknya gitu ya, nggak usah berpanjang-panjang kita ngobrolin goals, setidaknya kategori nyantol gitu ya di orang tua, sehingga di minggu itu orang tua bisa apa namanya ingat, oh ya, jadi misalnya ketika apapun, misalnya ketika tadinya cuma ngomongin mobil, sekarang pakai kendaraan, misalnya yang tadinya cuma apel, oh buah-buahan, misalnya seperti itu ya. Dan pasti ada ya di setiap usia itu ada kunci-kuncinya gitu, seperti tadi Karen share ya. Dan itu di handout-nya luar biasa, tadi kan car rides ya ketika dalam kendaraan, tapi nanti ada tentang ketika makan, ketika melakukan yang lain, itu contoh-contoh yang bagus sekali. Terus apalagi tadi, dan ini yang tadi 7 goals itu ya, jadi menurut siapa namanya, mungkin saya buka di sini ya, saya share sebentar. Ini menurut Karen ini perlu di print dan di apa namanya, ditempel di kulkas katanya. Ya pembicara-pembicara yang lain juga mengingatkan bahwa goals itu jangan hanya terapis yang buat gitu ya, tapi juga bersama orang tua dipadukan. Nah, misalnya terapis mungkin yang lebih tahu ya, di usia seperti ini, misalnya usia tadi biasanya kategori, usia ini biasanya kata ganti gitu ya, yang kunci-kuncinya. Di usia ini misalnya apa, ungkapan gitu ya nanti ya, dan seterusnya, itu terapis bisa share. Tapi juga orang tua harus punya goal sendiri yang dipadukan dengan itu, sehingga sudah mulai ada yang diingat gitu. Oh, berarti ketika ngobrol sama anak, ada konsep ini nih yang harus saya introduce gitu ya. Sekarang dari profesional dong saya undang, tadi kan parents ya udah sharing-sharing nih. Terkait yang sudah kita bahas tadi, dari profesional ada nggak yang ingin sharing? Siapa ya? Mbak Gali kalau mengenal siapa yang ada di sini boleh loh. Boleh di sini yang termasuk terapis FIT. Ini ada Mbak Didi, ada boleh. Mbak Anggi, siapa Mbak aja, Dina, Mbak Dini. Mau guru, mau dokter, mau terapi, silakan siapa aja. Ditunjuk aja nih. Boleh tunjuk. Kita coba dari di sini Mbak Anggi. Mbak Anggi apakah berkenan untuk sharing? Selamat malam Mbak Gali, selamat malam Bu Eka. Malam. Maaf videonya dimatikan, ini lagi menyusui bayi. Oh, nggak apa-apa. Ih, luar biasa ya, banyak ibu-ibu muda nih kayaknya. Menarik sekali ya sharingnya Bu Eka. Terutama 7 poin itu tadi, karena jujurnya Anggi pun sebagai terapis sering lupa gitu ya, seringnya kalau misalnya diumpamakan dalam bahasa Inggris tuh seringnya berbicara ke anak tuh dalam bentuk present tense gitu, sering lupa untuk yang menambahkan imbuhannya, terus wonderingnya, terus opposite-nya, sering terlupakan itu, apa yang sedang terjadi aja yang diceritakan gitu kan, nggak ada yang berandai-andainya gitu. Cuman melalui sharing Karen ini, kalau tadi Bu Titis tertampar, kita pun terapis tertampar gitu untuk mengevaluasi lagi apa yang kita kasih edukasi untuk orang tua, juga input yang lebih maksimal lagi ke anak gitu. Karena memang mengajarkan kosakata ini tuh sulit kalau yang kita ajarkan, yang kita berikan inputnya pun limit gitu kan, itu lagi yang diberikan gitu. Mungkin dari Anggi itu Mbak Gali, Bu Eka. Terima kasih Mbak Anggi. Terima kasih Bu Eka, Mbak Gali. Jadi kita ini ya bisa lihat dari berbagai, dan enaknya tadi kalau FIT itu bisa diterapkan ke anak mana aja ya, nggak cuma anak pengguna teknologi pendengaran ya, yang 7 tadi, bahkan yang tadi kategori dan seterusnya bisa diterapkan ke anak mana aja. Itu
kerennya ya. Nah, jadi misalnya terapis, anaknya tidak ada masalah pendengaran tapi bisa menerapkan juga ke anaknya. Nah, tapi saya tadi jadi penasaran ya, kan tadi ada tantangan ya seperti Bu Fena share. Aduh, itu tuh dengan kerepotan rumah tangga ya Bu ya, biasanya sehari-hari masalah, wah, dan anak bahkan tidak hanya satu gitu ya, tidak hanya anak pengguna teknologi pendengaran aja, ada nah, Bu Restu, ayo, Bu Restu ini dua-duanya nih, orang tua juga, profesional juga, ayo dong Bu. Boleh sih. Saya mau tanya sih Mbak Eka, boleh tanya nggak ya? Atau boleh. Soalnya kemarin pertanyaan Ibu langsung kita sampaikan ke Carol, kita jadi ini ya, jadi dapat sesuatu, alhamdulillah Bu. Iya, saya mau tanya yang 7 goals tadi ya Mbak Eka. Sebenarnya itu ada batas usianya nggak ya, dimulai usia berapa? Karena kadang-kadang kan kalau saya suka bingung ininya, meng-compare antara kita harus berbicara sesuai dengan itu ya, sesuai dengan kaidah gitu ya Mbak Eka ya, KTSP sih sesuai dengan kaidah ya, kayak misalnya SPOK gitu ya. SPOK ya. KTSP mah kurikulum atau Ibu guru juga gitu, terapi juga ya kan, terus orang tua juga, ini paket lengkap nih Restu. Terus juga kalau misalnya si anaknya itu cuma ngomongnya satu, dua gitu, itu gimana itu Mbak Eka? Jadi sebenarnya kita berbicara SPOK itu dimulai usia kemampuan bahasa berapa sih baiknya? Ataukah di kemampuan usia satu kata pun itu kita juga boleh gitu Mbak Eka? Pertanyaan yang bagus ya. Saya terus terang kayak kalau misalnya autistic syndrome, spectrum disorder, kita tidak bisa sendirian, harus dengan tim lain, harus dengan profesional lain. Misalnya ya kalau di Rumah Sakit Indonesia itu ada saya, ada Pak Amir dari sisi sensori integrasinya, kita juga kerjasama dengan tim Kristalis misalnya. Itu baru kita, bahkan ada lagi ya yang plus-plusnya lain lagi, itu nanti ada entah itu misalnya dokter hormon atau apa atau macam-macam, itu kita harus bersatu dan ngobrol bareng, atau setidaknya kita tahu ya apa target-targetnya sehingga kita bisa kombinasiin. Misalnya gini ya, kalau saya tanpa ada masukan dari terapi sensori integrasi ketika terapi gitu ya, itu kemungkinannya tidak sukses gitu ya, karena misalnya anaknya misalnya nih, kalau hanya berdasarkan EVT aja anaknya disuruh duduk gitu ya di meja terus main, tapi misalnya ternyata menurut terapis SI-nya dia nggak bisa duduk di kursi, dia harus sambil ini sambil itu misalnya. Nah itu baru akan berhasil tuh sesi EVT-nya. Tapi kalau kita maksain ya hanya kita doang tanpa kerjasama dengan tim lain itu yang menangani anak ini, itu apa namanya, hanya dengan tadi misalnya modalnya kata-kata gitu ya, tadi segala macam, pokoknya dari sisi EVT aja itu sih insya Allah nggak akan berhasil ya. Jadi kuncinya adalah bekerja sama dengan ahli lain gitu. Jadi kita harus cukup rendah hati kalau misalnya anaknya tidak hanya ada masalah pendengaran tadi, tapi ada masalah penyerta yang lain gitu. Itu kita harus rendah hati mendengarkan juga pendapat yang lain gitu, terus kerjasama koordinasi sehingga sesinya juga bisa berjalan lancar ketika EVT. Misalnya kalau anaknya memang belum sanggup duduk lama, saya nggak akan paksain sesi EVT-nya duduk lama di kursi gitu ya. Berarti saya harus berkreasi ya, apakah sambil misalnya berdiri kita masak-masakan gitu ya, atau seperti apa. Mbak Anggi, tapi kalau kata-katanya sih saya kemarin ya, karena saya assessment ya sama anak yang memiliki ASD gitu kan, dan saya tadinya kan belum tahu kan seperti ASD apa gitu kan anaknya gitu. Jadi ketika saya pertama kali ternyata main Lego dia nggak working, segala macam nggak working. Ternyata satu-satunya yang working sedang main HP gitu kan, hanya itu yang dia konsentrasi penuh gitu. Sehingga ini saya harus berkreasi ya. Assessment saya terbatas gitu, hanya 1 jam gitu ya, 1 jam di minggu ini, 1 jam di minggu depan. Tapi saya harus apa ya, make the most of it gitu kan. Jadi gimana ini cara memaksimalkan agar saya bisa dapat sampel bahasanya gitu ya. Tapi dia saat ini karena saya belum berkoordinasi nih ya, ini hari pertama saya ketemu anak itu, saya belum berkoordinasi dengan tim lain gitu ya, baru setelah assessment saya sarankan kan untuk di-assess sama Pak Amir, lalu kemudian kita koordinasi dan seterusnya. Tapi kebayangkan ketika itu ya udah akhirnya saya berpikir ya udah kalau misalnya dia hanya konsentrasi penuh dengan HP ya udah sambil dia main games, yang ibunya biasanya jangan main games gitu, tapi Bu untuk kepentingan ini saya mau ambil sampel bahasa, kita it's okay dulu ya Bu ya, Ibu bersabar dulu, dia main games. Jadi anaknya tuh beneran loh main games gitu ya. Tapi dia kan ada kata-kata
keluar misalnya polisi habis gitu, atau dia bilang apalagi kemarin dia bintang kuning gitu dan seterusnya kan. Jadi saya catat kan apa yang dia katakan kan, karena sedang mengambil sampel bahasa. Kemudian terus kemudian kata-kata yang saya tidak mengerti, saya minta ibunya menerjemahkan gitu untuk saya ya. Dan ternyata berhasil, saya dapat kurang lebih kemampuannya ada di sini gitu untuk sampel bahasanya. Dan saya bandingkan dengan assessment berikutnya, ternyata kurang lebih memang di situ gitu kemampuannya gitu. Jadi kadang-kadang it happens dan apa namanya? Kalau untuk stimulasinya bahasa yang tadi sih tetap ya, kalau dari pendengaran bicara dan bahasanya tetap, tapi settingnya, konteksnya, terus kemudian dengan cara apa? Apakah harus berdiri, apakah harus jongkok, apakah harus sambil duduk di lantai, apakah di kursi, itu saya perlu koordinasi itu sama Pak Agni dan yang lain, tim-tim sensori integrasi dan yang lainnya. Mudah-mudahan menjawab Mbak Anggi. Ya, terima kasih Bu Eka. Ini dari Ibu apa Bapak Ibtisan nih? Maaf Bu Eka mau tanya, jika anak saya sudah terbiasa dengan visual, baru mendapatkan akses dengar yang lebih baik, tapi kurang sabar. Kadang kala saat kita mencoba bicara, dia ngekat dengan minta dibuka masker atau minta dengan bantuan gestur. Gimana cara menanganinya ya, biar Angka tertarik berbicara? Terima kasih sebelumnya. Ada yang ingin sharing dulu dari orang tua? Mungkin ada yang pernah mengalami hal yang sama, yang tadinya sangat tergantung visual. Lalu kemudian anaknya ini harus mulai melatih pendengaran. Di sini ada Bu Nana, Bu, mau sharing, Bu? Ya Bu Eka, Ya. kalau saya secara pribadi sih selama Roja belajar bahasa nggak ada mogoknya ya dia ngomong, karena kan dia cerewet banget kayak ibunya ya. Jadi yang ada malah saya yang harus ngontrol dia untuk kapan waktunya dia boleh ngomong, terus dia harus tahu artinya giliran, itu sih. Oke, makasih Bu. Ada yang mau sharing dari profesional? Saya undang juga. Gimana nih kalau anaknya sudah terbiasa visual, ingin melihat bibir terus gitu ya, masker aja harus dibuka gitu, biar dia lebih pede dengan mendengar. Mbak Gali boleh kalau mau sharing. Oke, itu sebenarnya banyak ya yang kita hadapi gitu di dunia nyata. Yang pertama harus kita benar-benar make sure adalah akses auditorinya sudah optimal atau belum gitu. Karena posisinya kalau akses auditori anak itu belum optimal, mereka pasti akan mencari metode lain untuk komunikasi mereka gitu. Jadi kita harus benar-benar make sure akses auditorinya optimal, sehingga ketika akses auditori optimal, secara otomatis metode mereka juga akan berubah menjadi verbal gitu. Dan kita akan jauh lebih gampang untuk menstimulasi bahasa verbalnya. Good thinking ya menurut saya, betul juga ya. Jadi kita harus cek, misalnya salah satu mengecek optimal atau tidaknya saat ini ya, maksudnya bisa akses apakah semua ucapan kita bisa diakses atau tidak. Misalnya dengan lihat audiogram ya. Kalau misalnya audiogramnya kemarin kan ada speech banana ya, bahkan kalau misalnya kemarin siapa Sheryl DiConde itu yang sama Carrie Spangler dan Carol Flexer, dia bahkan pakai speech string bean gitu kan. Nah, kalau itu sudah tercover, ada potensi dia sudah bisa mengakses semua ucapan kita. Tapi perlu kita cek lagi secara fungsional, itu kan berpotensi. Jadi fungsionalnya adalah misalnya dengan tes bunyi link, apakah dia bisa mengidentifikasi semua bunyi link gitu ya dengan masing-masing telinga kalau dia bilateral. Nah, kalau sudah itu semua oke, berarti kita percaya oke, dia misalnya sudah bisa akses semua ucapan gitu ya, tinggal membiasakan saja gitu ya. Kemudian juga tadi salah satunya mulai dengan apa namanya, sesuai usia juga ya mungkin ya, yang bisa saya tambahkan. Kalau misalnya kita ngobrolnya tadi ya terlalu kompleks gitu, padahal belum waktunya, misalnya anak misalnya baru saja pakai teknologi pendengaran, lalu kita langsung kompleks banget, itu juga bisa challenging, sehingga kita bisa highlight kata-kata yang apa namanya, yang pentingnya, misalnya kayak tadi ya mobil misalnya, itu yang di highlight oleh Karen dari awal-awal, tapi nantinya tuh bisa dikenalkan dengan hal-hal lain, misalnya sinonimnya dan seterusnya. Bu, apakah menjawab kira-kira nih sharing yang tadi kita tentang pertanyaan Ibu? Ibu Ibtisam ya tadi ya? Atau ada yang masih ingin ditanyakan, Bu?
Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Nih saya ingin perlihatkan ini juga ya. Oh ya, tadi saya mau nanya dulu deh. Kan tadi ya banyak tantangan ya Bu, misalnya kayak Bu Fena share gitu. Pasti ibu-ibu yang lain juga banyak tantangan dan itu tidak selalu ingat ya goals itu gitu. Ada nggak misalnya yang ingin share ya dari orang tua, kira-kira solusinya apa nih biar kita tetap realistis juga dengan keadaan sehari-hari, tapi sambil mulai ada tambahan gitu dari yang sekarang terjadi dengan anak. Mungkin ada ide atau ada solusi yang ingin di-share? Ya Bu Verna aja lah Bu, kira-kira gimana Bu nantinya Bu? Kalau aku, sejujurnya aku juga sering lupa ya, jadi sering kayak kadang mungkin nggak, kecilnya dulu. Jadi kadang tuh nggak mungkin, bukan nggak mungkin sih sebenarnya, cuman kadang nggak bisa semanis kayak yang di handout-nya si Karen itu yang kayak, ayo anak masuk, ini di mobil, ini udah buka pintu, nggak mungkin kayak gitu karena habis waktunya nih. Kalau kayak gitu pasti kayak yang masuk cepet gitu kayak gitu kan pasti. Tapi kalau aku pertama menyadari bahwa anak ini emang butuh, jadi memang jadi mau terus berubah, mau terus belajar kayak gitu. Jadi kayak, dan kalau aku tuh juga makanya kadang salah satu alasan kenapa selalu bukan selalu tapi cukup sering ngerekam Shanas itu supaya walaupun nggak harus selalu diposting gitu ya, kadang untuk konsumsi sendiri supaya kemudian ketika nanti pas dilihat lagi, oh iya ya tadi tuh harusnya di kalimat yang ini tuh aku bisa extend nih waktu Shanas bilang misalnya cuman minum. Terus kan kadang kita biar cepat nih orang tua ambil minum kasih gitu kan. Oh iya ya harusnya pas dia bilang minum, oh Shanas mau minum gitu ya, harusnya kita gituin gitu. Jadi kayak gitu-gitu dengan sendirinya jadi terus belajar gitu. Dan maksudnya ketika kita menyadari gitu bahwa kita menyadari bahwa kita masih ini dan terus mau belajar, dan menurut aku itu udah satu modal besar gitu. Yang penting kita tahu nih gitu. Oh iya memang masih harus terus belajar dan belajar gitu. Karena kalau udah misalnya kita ngerasa udahlah cukup lah segini aja lah, yang penting udah anaknya emang yang penting udah ngomong udahlah cukup. Nah itu yang biasanya sulit tuh gitu, kayak gitu sih kalau aku. Jadi dengan rencana itu insya Allah nanti 3.000 kata per jamnya dapat ya Bu ya. Amin. Dan itu nanti ini ya membangun otak Shanas ya Bu ya, atau otak anak-anak yang lain juga. Artinya karena itu perkembangan otak itu tidak bisa diremedial nanti gitu ya. Itu ada masa kadaluarsa fleksibilitas otak ya. Jadi mumpung anak-anak kita masih berkembang sedang baik-baiknya gitu ya, perkembangannya sedang optimal-optimalnya kita manfaatkan dan kita buka akses seoptimal mungkin juga mereka betul-betul mendengar dengan jernih setiap ucapan kita. Perhatikan tadi orang tua bisa melatih skripnya katanya. Kalau kayak tadi ya Bu Fena share juga atau orang tua yang lain share tadi, ketika pada kenyataannya tuh nggak ada ide mau bicara apa gitu kan, terlalu banyak urusan, tapi ternyata bisa di skrip dulu katanya ya. Jadi orang tua misalnya sebelum naik mobil atau misalnya oh besok saya mau kesini sama anak saya gitu kan, kira-kira ketika di mobil skenario-nya apa nih yang bisa saya ini ya. Jadi artinya bahkan bisa segitunya ya kata Karen. Jadi kalau misalnya kita tidak terbiasa tadi ngobrol yang sesuai dengan usia anak, kemampuan anak gitu ya, kita bisa bikin naskahnya dulu bahkan gitu. Yang dari 7 itu ya, nanti oh saya obrolin bisa, oh misalnya mau ke rumah nenek nih, saya mau obrolin kalau tidaknya apa ya, oh misalnya negationnya adalah kita mau ke rumah nenek, bukan ke rumah om misalnya. Jadi betul-betul direncanakan dulu, itu luar biasa ya, menurut saya itu insightful banget bagi saya. Artinya orang tua, mungkin kalau terapis itu karena sudah mungkin ya belajarnya udah bertahun-tahun tentang EVT, jadi itu kayak otomatis gitu kita ngomongin segala hal gitu kan. Dan saya ketika ngobrol yang kata-kata rada itu ya rada kompleks atau rada tinggi itu orang tua suka khawatir gitu kan. Kenapa gue banyak banget kata-katanya gitu. Gak akan ngerti anak saya gitu kan, kadang-kadang suka gitu ya. Nah, jadi bisa dibikin naskah dulu bahkan katanya. Misalnya besok kita mau melakukan apa saja kepada anak, kita bikin skrip dulu, naskah dulu, skenario dulu. Kata-kata apa saja yang akan kita share, kalimat-kalimat apa saja yang akan kita share dengan anak yang memenuhi 7 tadi. Terus tadi ada pertanyaan yang bagus ya menurut saya dari Ibu Dwi Mizu ya, ibunya Mizu.
Jadi kalau misalnya tidak ada tensi seperti apa dong? Jadi menurut saya kalau tidak ada tensi kita bisa pakai kayak kata sekarang gitu ya. Sekarang kita mau ke rumah nenek. Kalau kemarin kita pergi ke pantai misalnya. Besok kita mau pergi ke rumah om. Nah, something like that ya Bu ya. Tapi bisa diaplikasikan ke konteks-konteks yang lain. Ibu-ibu, mohon maaf ini lebih 9 menit ya dari yang seharusnya jadwal seharusnya. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Ini konsisten ya, kurang lebih di angka segini. Ini partisipan peserta dari hari pertama, kedua, dan sekarang hari ketiga. Sampai bertemu besok. Sebentar, saya lupa ya besok itu saya mau bacakan nih. Topiknya itu sebentar. Jadi topik keempat, judulnya itu adalah menemukan fungsi. Jadi tentang anak dengan multiple diagnosis dan assessment. Oh, oke. Jadi anak dengan diagnosis yang bukan penyerta lain, juga tentang assessment-nya, lalu intervention, lalu kemudian ada AAC-nya juga ya, alternative and augmented communication yang akan kita bahas besok insya Allah. Gitu. Jadi terima kasih banyak sekali lagi atas kehadirannya. Mohon maaf ya kalau ada yang kurang berkenan. Kalau ada pertanyaan lanjutan atau ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut, kita bisa lewat WhatsApp group. Sampai besok insya Allah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.